Perintah Kaisar Naga Chapter 2805-2806. Kamu benar-benar bodoh, kamu bahkan tidak tahu Zihuo yang paling otentik, dan kamu berani menyebut dirimu keturunan dari Flame Demon. Chen Ping mendengus dingin. Melihat penampilan Chen Ping, lelaki tua kurus itu sepertinya tidak berbohong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah kamu benar-benar api pamungkas? Apakah kamu juga iblis dari garis keturunan iblis api? Tapi aku tidak merasakan nafas ras iblis darimu. Mungkinkah kamu juga meminum pil energi tersembunyi? Chen Ping terkejut dengan kata-kata lelaki tua kurus itu. Chen Ping tidak begitu tahu apa pil Yin Qi ini. Melihat ini, Su Xingyue di samping dengan tergesa-gesa menjelaskan, pil Qi tersembunyi ini adalah obat unik dari sekte Danyang kami. Ia dapat menyembunyikan nafas di tubuh, sehingga sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Terutama dapat menghilangkan nafas ras iblis, sehingga para pembudidaya iblis dapat hidup normal. Justru karena inilah para pembudidaya iblis ini menangkap saya dan meminta saya untuk memurnikan pil Yin Qi untuk mereka. Hanya karena saya kekurangan teknologi untuk memurnikan pil Yin Qi, jadi efek pil Yin Qi tidak akan lama. Kali ini saya berhenti di sini untuk istirahat, karena efek pil Yin Qi akan segera hilang, jadi saya diminta untuk memperbaiki pil itu lagi. Kata-kata Su Xingyue membuat Chen Ping mengerti mengapa para pembudidaya iblis ini berani berjalan secara terbuka. Mungkinkah sekte Danyang Anda sering bekerja sama dengan kultivator iblis? Chen Ping bertanya. Lagi pula, pil Yin Qi ini hanyalah pil ajaib untuk Moxiu, jadi pasar terbesar untuk memurnikan pil Yin Qi ini seharusnya Moxiu meminumnya. Wajah Su Xingyue penuh dengan rasa malu, tetapi dia akhirnya mengangguk dan berkata, pil Yin Qi kami memang sering dijual ke beberapa pembudidaya setan, tetapi kami juga memiliki penyaringan, dan kami tidak akan bekerja sama dengan semua pembudidaya setan. Sekelompok pembudidaya setan seperti mereka melakukan kejahatan keji dan melukai banyak orang. Kami dan Yang Men tidak bekerja sama dengan mereka, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menangkap saya. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia juga mengerti, sepertinya sekte Danyang ini tidak seperti sekte lain, yang akan membunuh semua iblis ketika mereka melihat mereka, terlepas dari ketidakadilan. Lagi pula, ada orang-orang baik di klan iblis, seperti wanita tua iblis yang ditemui Chen Ping, dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberikan manik-manik ajaib untuk dirinya sendiri agar tidak melibatkan orang lain. Kamu tidak tahu pil Yin Qi. Sepertinya kamu bukan dari ras iblis lagi. Lalu siapa kamu? Mengapa kita menjadi api-api? Pria tua kurus itu mendengar percakapan antara Chen Ping dan Su Xingyue, jadi dia bertanya. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu telah dijatuhi hukuman mati olehku. Kata Chen Ping datar. Aku tidak malu mengatakannya. Pria tua kurus itu mendengus dingin, lalu api muncul dari telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai membengkak. Menjalankan Thunder Palm, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, telapak tangannya terbalik, dan dia tiba-tiba melambaikannya ke udara. Dengan suara gemuruh, langit tiba-tiba menjadi gelap. Pria tua kurus itu terkejut, dan buru-buru mendongak, hanya untuk menemukan sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya. Telapak tangan terus menekan, dan paksaan yang tak ada habisnya menyebabkan api pada lelaki tua kurus itu berangsur-angsur padam. Mata lelaki tua kurus itu penuh dengan kengerian, dia adalah kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit, dan di bawah tekanan Chen Ping, peringkat kedua dari alam komposit, dia merasakan nafas kematian. Lelaki tua kurus itu tahu bahwa dia telah menemui tunggul yang keras, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa pada saat lelaki tua kurus itu baru saja berbalik, kilat yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari telapak tangan besar di langit. Ditebas dengan keras ke tubuh lelaki tua kurus itu, langsung menjatuhkan lelaki tua kurus itu ke tanah. Bum bum bum, guntur dan kilat menyambar, terus-menerus membombardir lelaki tua kurus itu. Melihat pemandangan ini, Su Xingyue tercengang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Ping, yang berada di tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu di tanah. Hentikan, atau tuan kami Balrog tidak akan membiarkanmu. Pria tua kurus itu meraung. Hei, Balrog tahu siapa kamu, tapi kamu hanyalah cabang dari garis keturunan Balrog. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Balrog. Chen Ping meneguknya. Guntur dan kilat masih membombardir,
dan tak lama kemudian lelaki tua kurus itu dibombardir menjadi sampah. Tapi awan kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu. Setelah munculnya awan kabut hitam ini, dunia benar-benar menjadi gelap. Ini adalah jiwa iblis, jangan biarkan dia melarikan diri. Melihat ini, Su Xingyue buru-buru berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan bergegas menuju jiwa iblis, dan jiwa iblis itu menjerit nyaring, memperlihatkan wajah yang ganas dan menakutkan. Mata seperti lonceng tembaga mohon menatap Chen Ping, dan giginya yang tajam terus meneteskan air liur, seperti iblis pemakan manusia. Melihat Chen Ping bergegas ke arahnya, jiwa iblis itu juga bergegas menuju Chen Ping yang terbungkus kabut hitam. Chen Ping tersenyum dingin, dan bola api langsung naik di tangannya, yang kemudian terbungkus kabut hitam jiwa iblis. Melihat ini, Su Xingyue menyaksikan dengan ekspresi gugup. Segera, raungan meletus dari kabut hitam, dan kabut hitam yang memenuhi langit langsung meledak, lalu berubah menjadi ribuan kepingan kabut hitam, dan setiap keping kabut hitam terbakar menjadi api. Sosok Chen Ping perlahan muncul, dan jiwa iblis dibakar menjadi abu oleh api pamungkas Chen Ping. Dan kultivator iblis lainnya yang mendengar gerakan itu bergegas. Tetapi ketika mereka melihat pemimpin mereka dan bahkan jiwa iblis telah dibakar menjadi abu, mereka semua tampak ketakutan. Sebelum Chen Ping bisa melakukan apapun pada mereka, orang-orang ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Chen Ping juga tidak mengejar mereka, para pembudidaya iblis ini juga melarikan diri, selama mereka tidak menyakiti penduduk desa dan tidak memprovokasi dia, Chen Ping juga tidak akan peduli dengan mereka. Adik laki-laki, kamu menyelamatkan hidupku. Aku benar-benar berterima kasih. Ketika aku tiba di Kabupaten Jialing, aku pasti akan membalas budimu. Su Xingyue berkata dengan penuh terima kasih.